Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 5 ya, bulan 12. Kita akan update lagi punya teman-teman ya, untuk update tanggal 5 ya. Baik teman-teman, ini bagian kedua ya, tapi sebelumnya silahkan dibaca dulu bagi yang baru gabung. Dan saya ucapkan terima kasih ya yang selama ini setia dengan channel ini. Baik, langsung aja kalau bagian kedua ya, pembukaannya sudah tadi. Kita langsung ada JYRX ya. Sirek. Ini hanya minta diupdate aja. JYRX target bulan 8 bulan 8 ya, ini belum ada titik terang ya. Ada saat satu kali ini ya teman-teman Jirek ya, sampai menyentuh 191 ya, cuman dia tidak tertembus sama candle ya. Target kenaikan juga belum ada yang kesentuh. Di sini kemarin terakhir 144 ya. Sekarang dalam posisi dia sideways ya, tapi masih dalam posisi sideways downtrend teman-teman, hati-hati ya. Perhatikan untuk bandar lokalnya, bandar lokal cenderung ngambil, dia ngebuang. Terakhir sekarang ngambil teman-teman ya. Kita lihat hari ini siapa yang ngambil. Bandar lokal hari ini siapa? Ada kakak bagus teman-teman ya. Ada sedikit juga teman-teman kita sudah pada masuk. PD juga ada bagus. Untuk foreign cenderung dia ngambil, keluar, ngambil sebentar, dia keluar lagi. Kita cek deh. Untuk yang ngambil kemarin siapa ya? Tanggal 4 siapa yang ngambil? Ada CC teman-teman, 115 lot kecil amat ya, CC yang ngambil ya. Digabungkan 75, artinya si CC ngambil 125, jual 50, artinya dia jual beli ya. Harganya dia jual beli. Kita lihat posisi JYRX ya. Kalau posisi harus dilihat teman-teman. Kenapa? Karena biar tahu kita anda lagi murah apa enggak. Untuk 1 tahunan si JYRX ini lagi murah teman-teman ya. Lagi murah, dan di posisi murahnya kemarin sudah menyentuh harga termurahnya ya. Terus untuk 3 tahunan dalam posisi downtrend teman-teman ya. Lagi menuju ke posisi murah di angka 96. 5 tahun macet teman-teman. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, cukup untuk 5 tahunan, jadi posisi belum menyampai ke harga murahnya ya. Artinya ini masih bisa downtrend ke bawah teman-teman ya. Perhatikan untuk JRX ini ternyata dia lagi di downtrend kan ya. Sempat ada pengangkatan sebentar, cuma tidak kuat, akhirnya dia turunin ke bawah lagi. Dan ini juga lain posisi downtrend ya. Hati-hati aja area 130-nya. Di situ ada PR teman-teman ya, ada PR yang harus diselesaikan. MA10 juga masih berada di atas candle, artinya masih downtrend. Maka berhati-hatilah, jangan ngambil keputusan ketika si MA10-nya masih di atas candle teman-teman. Oke. Untuk JRX seperti itu ya, masih posisi downtrend. Ada ini saham baru teman-teman, kabarnya Adi ini pada dapat 4 dapat 4 ya, 4 4 lot ya, rata-rata dapat 4 lot ya. Per hari ini dimanfaatkan sama foreign untuk jualan teman-teman. Perhatikan tanggal 5 ini foreign jualan semua ya, foreign nih. Foreign dimanfaatkan jualan semua, cuma 12, 11, 4, artinya ini lotnya kecil-kecil semua teman-teman. Tahu untuk untuk bandar lokalnya YB yang nguasain ya. YB nguasain, YB XL MG ya nguasain, cuma dia pada jualan semua. Si YB aja cuma ngambil 4.000 lot, artinya sedikit banget nih. Teman-teman kita sudah pada jualan ya, bagus teman-teman ini. Itu kan naik 19% ya. Ya kan? Langsung di posisi 16%. 19% ya. Ya, 19% betul. Pada untung lah teman-teman. Kalau kalau saham-saham IPO ya seperti itu teman-teman. Udah kalau untung udah jual aja, jangan nunggu lama-lama lagi teman-teman ya. Karena ini masih dalam penguasaan bandar. Nah, teman-teman kita sudah pada ngambil dan bagus teman-teman ya, pada keluar. Nah, teman-teman juga yang ngambil cuman si YB aja ya. 4.400 ditampung sama si YB, dan bandar lokal yang nampung foreign keluar. Dan ini lotnya kecil teman-teman ya. Lotnya kecil banget ya. Foreign aja hanya ngejual berapa ini? Hanya ngejual berapa lot? 12 tambah 11 tuh, lihat. Foreignnya semua jual sedikit doang ya. Oke teman-teman, dia si YU aja kebagian cuma 12. YU nggak tahu nih siapa yang megang yang besarnya ya. Jadi untuk Adi teman-teman ya, ini kalau kecil begini mah jadi up ke atasnya sangat enak banget ya.
apalagi ini kan dari Adaro gitu kan, anak usaha jadi Adaro, jadi cenderung gampang lah gitu ya. Tapi dari saya kalau di sini mah udah kagak bisa diapa-apain, udah milik bandar teman-teman. Cuma kabar dari saya bahwa si AAD ini dikuasain sama si YB ya. Si YB ada langsung bandar, karena yang ngambil satu broker aja, si YB doang yang ngambil, keren ya. Cuma teman-teman kita sudah luar biasa, jadinya pas dia up ke atas langsung dijual gitu. Cuman alatnya kebagian kecil semua teman-teman, gak ada yang besar. Ada semuanya hampir cuman 4 apa berapa lot gitu teman-teman. Mau ngambil berapapun kebagiannya cuma segitu. Coba komentar di bawah teman-teman yang kemarin ikut IPO AHADI, berapa lot kebagiannya ya. Oke. Untuk Aces, coba lihat Aces teman kita di 855 ya. 855 di mana 855? Area sini 855. Nah, area sini mungkin ya teman-teman, area sini nih dia, teman-teman kita beli di area sini, nyangkut di dalam posisi nyangkut. Maka ketika nyangkut teman-teman biarkan aja ini dalam posisi downtrendnya, maka jangan melakukan hal apapun. Karena apa? CMA 10 nya masih berada di atas candle. Maka teman-teman nanti ke depannya apabila menemukan emiten yang MA 10 nya masih di atas candle, artinya masih downtrend, tunggu aja konfirmasinya teman-teman ya. Kalau konfirmasinya apakah dia sudah di bawah candle, CMA 10 nya mungkin itu ada tanda kenaikan ya. Nah, ini teman-teman garis yang saya gariskan pas banget harga di garisnya ya. Kita hapus aja ya, karena sudah tertebus ya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada gap kecil ya. Nah, ini gap kecil ada tanda-tanda penurunan juga ke arah sini. Ini juga sudah mulai si kepala kembar, artinya si candle hijau sampai si candle merah berdempetan, dan 760 adalah area untuk dituruninya. Akan lebih baik lagi kalau turun ke bawah. Terus si MA10 juga masih belum berada di bawah candle, artinya dia masih downtrend. Dan per hari ini bandar foreign jualan 2 hari 2 jalan, cuman bandar lokal dia ngambil. Nah, untuk domestiknya ngambil, siapa yang ngambil? DCSGU yang ngambil 5,2 miliar, KJS ngambil 2 miliar ya, artinya lagi dikumpulin lagi sama bandar lokalnya. Cuman hati-hati ini aja, ada area gapnya ya. Apakah bisa turun lagi ke bawah? Saya punya di angka 680 teman-teman. Ini harga wajarnya kuartal berapa? Kuartal 2 ya. Kita akan hitung kuartal 3 nya berapa nanti ya. Untuk Aces ya, kita akan hitung Acesnya berapa sih harga wajarnya untuk kuartal 3 untuk melihat kinerjanya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di angka 801, jadi 855 kemungkinan kekejar teman-teman, cuma harap bersabar aja. Saya aja menarikkan ke angka 946 di sini ya. Ini adalah kenaikan untuk 946. Cuma kalau sekarang lagi downtrend dulu, maka biarkan saja. Kalau lagi downtrend teman jangan memaksakan diri untuk masuk atau kalau average. Aces. Nah, jadi jangan memaksakan diri untuk masuk kalau sudah downtrend begitu. Perhatikan untuk 10 tahunan deh, biar kelihatan jelas ya. Nah, teman-teman ini lagi posisi ada di angka supportnya di 715 ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ke situ. Tapi kalau ada pantulan di area sini, artinya dia bagus mau menuju ke atas. Kenapa? Perhatikan dia step by stepnya, step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, mudah-mudahan di step 4 nya tidak lolos ya, karena ikan dia lolos bisa ke support di 600-an ya, 660-an itu adalah di step 3 untuk lolosnya. Kalau saya menarikkan di angka 680, berarti mudah-mudahan tidak ke situ ya, biar dia membentuk anak tangga ya, biar dia bisa mencapai ke atas. Tunggu aja konfirmasi MA 10 nya teman-teman. Sampai sementara ini si foreign juga lagi jualan, bandar lokal cenderung masih ada di atas ya. Ini bandar lokal masih ada di atas, dia jualan sedikit ya, pengambilannya dia lebih banyak. Kalau foreign cenderung dia ngejual ngambil dari bawah terus ngikutin sampai ke atas. Nah, dia pas di atas di sini dia juga akumulasi sedikit, terus dia jualan sampai nurunin harga. Nah, ini yang suka agak lumayan deg-degannya seperti teman. Jadi diturunin sembari si bandar sama si bandar lokal atau si foreign itu ngeluarin barang. Ini suka agak deg-degan, biar tidak deg-degan gitu kan, biarkan saja dulu. Mau turun berapa persen pun biarkan saja dulu teman. Karena target saya 946. Nanti kalau ada putar balik kita awasin terus ya. Kalau Aces ini ya, karena berdasarkan harga wajarnya masih 1000 teman-teman. Artinya ini cenderung murah di sini ya. Cenderung murah, ini juga dijual di harga murahnya kok teman-teman. Cuma tidak terlalu murah, kalau mau bikin murah banget ya anggaran 600-an ya.
target kemana, untuk tertingginya di angka sini aja lah 1200, tapi jangan tinggi-tinggi, lebih baik ngikutin aja si harga wajar ini ya. Kita akan hitung lagi harga wajar kuartal 3-nya biar teman-teman mencari berapa sih harga fundamental untuk ACS ini ya. Oke teman-teman, jadi masih ada bandar lokal di atas, cuman foreign lagi jualan. Kalau foreign terus jualan tapi si bandar lokal bisa menampung barang-barang, cenderung aman teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk ACS ya. TFAS kenapa ini nyangkut? Nah ini nyangkutnya di harga berapa nih teman-teman ya, nyangkut di harga berapa ini TFAS. Nah teman-teman kalau perhatikan per hari ini kita tanya, kalau teman-teman nyangkut di bawah 125 ya masih aman teman-teman, ada tanda-tanda kenaikan, ini juga ada tanda kenaikan. Perhatikan ini si kepala merah teman-teman ya. Jadi teman-teman nyangkut di harga berapa nih, 129, masih ada tanda-tanda kenaikan untuk ke situ. Di sini ada nggak? Di sini tidak terlihat jelas ya. Ini lagi posisi sideways teman-teman. TFAS lagi posisi sideways. Tiga tahunan berarti ya, biar full. Nah, jangan 5 tahunan deh. Nah 5 tahunan tahun berapa sih ini? Nah tahun berapa nih? Tahun 2019 teman-teman ya. Ya perhatikan teman-teman, kita 10 tahunan deh ya biar jelas. Di sini pernah mencapai harga tertingginya. Nah dia terus didowntrendkan, tapi dia tidak pernah mencapai harga tertinggi kembali, hanya mencapai tangga di bawahnya aja, di bukitnya aja. Nah nanti ada kesempatan teman-teman, jangan ke tinggi-tinggi, mungkin ke angka 675 ataupun ke angka jangan 675 deh, mungkin ketinggian ya. Nah ke harga 3 tahunan di 463, kalau nggak di 1 tahunan mungkin teman-teman bisa berharap ke angka sini nih. Nah, jangan tinggi-tinggi ya, jangan terlalu tinggi ya. Di sini aja lah 299 teman-teman, itu menjadi mungkin lumayan lah gitu ya. Cuman dari saya aja 400 bisa aja 400 teman-teman ya. Ini target tanggal 20.09 ya. Ini berarti harga termurahnya teman, harga termurahnya, dan dia cenderung sideways. Biasanya kalau emiten-emiten yang sideways gini, kalau ngangkatnya enak banget nih. Tinggal tunggu teman-teman bersabar aja. Nanti teman-teman nyangkut di harga berapa gitu ya. Kalau berdasarkan sejarahnya ya selama 10 tahun ini kan belum nyampe 10 tahun nih. Nah, dia suka diangkat ke atas, cuma tidak lebih tinggi daripada harga tertingginya teman-teman ya. Nah itu sejarahnya seperti itu. Nah kalau teman-teman mungkin tidak ada tertinggi ya mungkin di area sini teman-teman, 117 gitu ya. Itu mungkin area terbaiknya. Cuma kalau dari kenaikan sih udah ada jelas ya dia mau naik ke atas ya. Smart money sudah mulai masuk, artinya kalau smart money masuk ini sudah mulai banyak barang yang dikoleksi sama mereka ya, sama manajer-manajer investasi teman-teman, pokoknya orang-orang yang biasanya mengatasnamakan institusi ya. Nah bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung ngambil, belum keluar, tapi dia belum ada pengambilan juga. Terakhir bandar foreign ngambil tanggal 28 November, artinya ini lagi dikalkulasi sama foreign, cuman foreign tidak melakukan aksi ya selama ini, selama dari tanggal 29 November ya, atau 1 bulan ini, bulan Desember ini belum melakukan aksi. Kita lihat deh, kita lihat foreign ngambil dari sini teman-teman, tadi 6 November 6. Nah ini November, ada si Cece teman-teman ngambil 8.600. Kita lihat gross kan, Cece jualan 11.000 dari 19, artinya sisanya tinggal segitu ya. Tinggal berapa? Tinggal 8.000 lagi masih banyak barang Cece yang ada di emiten TFAS ini. Bandar lokal yang cenderung dia melakukan aksi kemarin ngambil, dia ada pembuangan, artinya bandar lokal juga lagi melakukan transaksi, cuman dalam posisi dia jualan teman-teman. Belum ada pengambilan yang signifikan untuk bandar foreignnya, untuk bandar lokalnya. Cuma smart money sudah terlihat jelas di sini ada peningkatan pembelian lah itu ya. Kalau smart money bisa nempel di mana saja sebenarnya teman-teman ya, bisa di XA, di XC, di YP ataupun di yang lainnya, tapi dia biasanya suka pembawa duit yang gede gitu ya, terdeteksinya seperti itu. Oke teman-teman, untuk seperti itu ya untuk TFAS ya. Cuman nih hati-hati kalau foreign sudah ngambil, kadang-kadang di up dikit nih. Nah ini manfaatin aja teman-teman ya, ini manfaatin aja ketika dia up dikit. Mungkin teman-teman kalau nyangkut di bawah 151 ya bisa kejemput lah teman-teman ya. Oke untuk TFAS seperti itu. Jadi teman-teman nyangkut di harga berapa mungkin nanti ke depannya bisa disebutkan. LPKR
LPKR lagi menuju ke atas, bagus teman-teman. LPKR nih MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Ini juga candle hijau udah bagus. Target pertama untuk kenaikan di 122 ya. Target utamanya di angka 157. Perhatikan bandar lokal terus bandar foreign langsung ambil. Lihat ngambilnya udah jauh-jauh hari teman-teman. Bayangin aja kalau bandar lokal, karena bandar foreign banyak duit ya, jadi ngambil jauh-jauh hari, terus ngumpulin dari tanggal 31 Oktober. Perhatikan 31 Oktober ini ada siapa aja yang ngambil untuk foreignnya. Ada CC teman-teman, bagus ya. CC ada 8,1 miliar, TP 6,5 miliar, artinya ini lagi akumulasi sama bandar foreign. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal ikutan juga akumulasi. Perhatikan dari tanggal 1 November. Jadi 1 bulan dia sudah akumulasi untuk bandar lokalnya ya. Perhatikan untuk lokalnya siapa yang paling utama. Ada PD, ada BK. BK biasa suka dipakai sama bandar foreign ya. Ternyata BK sini masuk ke KTP-nya KTP lokal ya. Jadi jangan sampai tertipu teman-teman ya. BK-nya BK lokal ini. Juga AR, ada AI, bagus teman-teman. BB juga sudah masuk, artinya juga bagi diakumulasi sama bandar lokal yang bagus. Perhatikan ketika dia ngejualnya tidak terlalu banyak, pengambilannya yang banyak ya. Kemarin juga 2 hari terakhir ini ngebuang cuman terlalu banyak ya. Artinya dia mau ke atas, bisa jadi bisa ke atas teman. Kenapa? Karena tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 122-nya. Di sini ada si kepala merah, sedikit lagi ada si gap teman-teman. Gap dikit cuma 1 tick doang. Optimis bisa ke angka 155 teman-teman, ataupun ke 155 yang mungkin ke angka 141. Cuma perhatikan di angka 98 sama di angka 94-nya. Dia meninggalkan gap teman-teman di 94-nya ya, hati-hati aja ke situ. Karena suatu saat dia akan ke sini. Jadi teman-teman kalau lagi bagus ya ambil aja lah. Karena suatu saat juga akan ke bawah, nanti teman-teman bisa ngambil di bawah. LPKR, coba lihat LPKR. Untuk 10 tahunannya. Nah ini juga dalam posisi murah teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyangkut di angka 116 ataupun malah di angka sini teman-teman, di angka sini nyangkut teman-teman 130 itu masih murah. Lihat masih murah ya. Ini posisi lagi murah banget nih, murahnya itu di angka 172 ya. Ini juga dalam posisi downtrend, sedikit mau ke atas, mudah-mudahan bisa sampai ke harga murahnya lah 180 saja menarikkan hanya ke angka 155, mudah-mudahan bisa ketembus. Nanti kita bahas lagi, kalau ketembus ke bawah juga kita bahas lagi. Nanti teman-teman kasih kabar aja bila mencapai titik turunnya ya di 98. Cuma saat ini lagi bagus teman-teman, saat ini lagi bagus dan kecenderungan ke atasnya ada. Kenapa? Karena si bandar lokal ataupun lagi akumulasi, secara syarat harusnya terpenuhi untuk naik ke atas biar mereka jualan di atas. Lanjut, ada MPPA. Ini MPPA tadi naik ya, saya bikin short ya. Kalau saya MPPA nggak dibikin short ya. MPPA itu sedikit lagi menyentuh harga kenaikannya ya. Yang keberapa nih? Yang ke-76 ya. Masuk untuk penaikan saat ini ternyata bandar lokal jualan ya. Bandar lokal jualan, lihat ke bawah yang hijau. Nah si bandar lokal masih jualan teman-teman, masih jualan, tapi bandar foreign lihat pengambilannya. Keren banget ya bandar foreign yang ngambilnya. Artinya ini lagi dibuang sama bandar lokal dan diterima sama foreign. Nah sekarang yang nerima siapa? Coba perhatikan teman-teman. Ini kenaikan ini saya khawatir teman-teman kita yang ngambil lagi. Foreign akan ngambil teman-teman 22,9 ribu ya. BK keluar. Cuman di sini terlihat jelas emang walaupun BK keluar atau CC keluar, tapi si AK sama JP masuk lebih besar daripada pengeluarannya. Ini terlihat jelas selisihnya 102 juta rupiah ya. Jadi ini bandar foreign lagi ke atas, lagi bagus, jadi cenderung ke atasnya. Ada andaikan nih besok hijau yang nggak jadi masalah, silahkan aja. Cuman andaikan besok membentuk si kepala merah teman-teman, terus dia ke bawah lagi, artinya dia mau ke atas. Tapi kalau dia membentuk candle sama dengan harga sekarang, terus dia merah ke bawah, artinya mau ke bawah, karena kecenderungan si MA10 nya masih berada di ke bawah ya, menuju ke bawah, belum ke atas. Karena apa? Karena mungkin si bandar lokal mau jualan dulu gitu ya. Siapa tahu bandar lokal mau jualan dulu. Tapi kalau besok kasih tanda hijau dan si bandar lokal udah akumulasi, peak dia mau ke atas ya. Target hanya ke angka sini aja teman-teman ya, ke angka 97 saja dulu. Nanti kalau sudah bagus kita targetkan ke 141. Oke teman-teman, untuk MPPA seperti itu ya. Jadi dalam posisi bagus teman-teman nih, lagi menuju ke atas. Cuman hati-hati, yang ini belum saya cabut teman-teman. 59 belum saya cabut. Kenapa? Belum terpenuhi penurunannya, yaitu selalu sama ekor merahnya tertutup
teman-teman. Di sini juga ada gap harus tertutup, artinya belum saya cabut ya 59 nya. Sama satu lagi area penurunan di seekor merah di 54. Kalau dia ke bawah lagi ya hari ini atau 34 hari ini, itu akan lebih keren lagi untuk naik ke atas. Saya khawatir ini adalah kenaikan sementara saja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk MPPA ya. Lanjut ada BDKR ya, berdikari pondasi perkasa. Jadi teman-teman kalau yang sudah dikasih tanda lope berarti sudah saya catat ya, nanti teman-teman tinggal periksa aja. BDKR bagaimana? BDKR lagi diambil sama Bandar Poren teman-teman. Bandar Poren hari ini ngambil, siapa ngambil? XA 1,1 miliar, CC 762 atau setara dengan 35.000 lot, dan XA ngambil 53.000 lot. Terus bandar lokalnya lagi jualan dulu teman-teman, tapi sedikit, tidak terlalu banyak nih, hanya segini aja, sedikit, pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Perhatikan dia ini BDKR selama seperti MLPL teman-teman, dia punya kondisi di mana setelah di suspend 1 hari, tiba-tiba bandar lokal bagus ke atas, ke atas ya, ini ke atas, ke atas. Nah ini tanda-tanda dia sedang ngambil teman-teman, cuman pengambilannya lebih besar daripada pengeluarannya. Untuk potensi masih cenderung ngambil teman-teman, jadi tanda-tanda ke atas sudah ada di angka 228 ya, cuman hati-hati area 169 karena ini area untuk penurunannya yang harus diturutin ya. Kenapa? Di sini ada gap, terus di sini juga ada si ekor hijau ya, si ekor hijau sudah 191, artinya si ekor hijau harus ketembus juga. Jadi andaikan dia ke bawah, biarkan aja karena di dalam posisi downtrend teman-teman. MA10 masih berada di atas, karena kemarin sempat mau uptrend dijaga ya, tapi dia ngasih tanda kok mau ke atas ya, ke 231. Mudah-mudahan sih ada kenaikan dulu baru ada penurunan gitu ya. Karena kecenderungan naiknya ada sini nih. Ini udah kelihatan jelas di angka 270 itu ada tanda-tanda kenaikan ya. Target 940 tapi tidak jauh-jauh saya teman-teman, hanya ke sini aja. Target saya hanya ke angka 365 aja dulu ya. Andaikan kita lihat aja prospek ke depannya seperti apa. Ada bandar lokal ataupun peran sedang akumulasi. Mudah-mudahan BDKR diangkat lebih tinggi lagi. Kita lihat untuk BDKR, posisi BDKR. Kenapa saya pilih 10 tahunan teman-teman untuk yang jangka panjang yang lebih enak ngelihatnya. Ini berarti kalau baru kemarin mah kita harus lihatnya di sini aja ya teman. 3 tahunan aja kali ya. Nah kita kasih 3 tahunan deh. Nah teman-teman, untuk BDKR ternyata lagi di posisi di bawah harga IPO-nya teman-teman, cenderung ke harga murahnya dan ada mantul di harga murahnya. Nah ini adalah support terkuatnya teman di harga murahnya. Jadi kalau dia ke sini akan lebih baik lagi ya. Kalau menurut saya ini akan lebih baik lagi kalau dia ke sini lagi untuk menutup PR-nya, dan sekarang juga lagi harga termurahnya teman-teman ya. Oke. Terus secara syarat harusnya sih ini naik ya. Kenapa? Ini ada si bandar Poren yang akumulasi, setelah mereka jualan bandar lokal ataupun Poren mereka jualan dengan cara diturunkan. Nah sekarang lagi diambil lagi sama bandar lokal dan Poren teman-teman. Oke. BDKR seperti itu ya. Jadi kalau yang nyangkut teman-teman, kalau nyangkut di area-area di bawah ini nih, ataupun di angka di bawah 356 masih bisa kejemput teman-teman, yang mudah-mudahan bisa kejemput ya. Ataupun di angka ya mungkin kalau 965 turunin tensinya lah dikit ya, biar nanti pas kejemput teman-teman juga cuan dan bisa cepat kejemput ya. Kenapa saya menaikkan hanya ke harga ini? Karena di sini ada gap teman-teman ya, gap kecil. Nah, mungkin itu adalah tanda-tanda perkenaikan ke situ ya. Terus untuk selanjutnya ada PSAB. Ini mudah-mudahan bisa dibahas semuanya teman-teman ya. PSAB, kita lihat PSAB. Saya harus lihat posisi teman-teman. PSAB untuk 3 tahun lagi menuju ke atas teman-teman ya. Kemarin sempat harga 400 ya. Kita lihat 10 tahun. Nah, ini posisi teman PSAB itu sedikit lagi menyentuh di sini. Ini harga termahalnya mungkin ke 459, cuman harga termahalnya selama 10 tahun udah ketembus ya. Jadi harap berhati-hati karena suatu saat dia akan ke bawahin lagi. Perhatikan ketika dia turun ke bawah ya. Nah, tapi di sini ada tanda-tanda kenaikan. Jadi teman-teman kalau dia di bawah nyentuh ke harga 277, nanti kenaikannya mungkin jangan terlalu tinggi-tinggi, mungkin ke arah 332-nya ya. Cuman kalau per hari ini ternyata lagi sideways atas. Dia tidak lepas daripada yang saya gariskan di 279 sama kenaikan di angka 338.
Nah, untuk teman-teman untuk PSAB ini karena dia lagi sideways atas dan cenderung lihat bandar lokal dan peran akumulasi. Mudah-mudahan dia jualan di atas tapi juga ngambil di atas, mudah-mudahan bisa break ya. Mungkin bisa melepas diri ke angka 340 ya. Di sini tanda-tanda kenaikannya dan 42 adalah targetnya teman-teman ya. Mudah-mudahan apabila dia turun ke bawah dan tidak mencapai targetnya, mungkin ini untuk penurunan berikutnya baru naik lagi. Tapi dari segi pengambilan teman-teman perhatikan, sebenarnya si bandar lokal itu lagi akumulasi sejak tanggal sini nih. Nah dari sini nih teman, dia ngambil dari sejak tanggal 5 November. Nah ini bandar lokalnya ngambil seperti itu. Kita cek deh satu hari ini siapa yang ngambil. Ada si EP bagus teman-teman ya. EP 1,1 miliar, artinya gede juga ngambil. Cuma teman-teman itu sudah ngambil juga, YP juga sudah ngambil. Nah bandar Poren ngambil juga hari ini sekitar 6,4 miliar. Ya ini satu ini AK, CC, BK, ZP itu termasuk dari bandarnya gitu, ngambil sekitar 6,4 miliar. Dan 3 hari ini dia ngambil dari 3 Desember. Ya jadi kecenderungan ke atas harusnya secara teoris harus ke atas teman-teman ya. Si AK yang mimpin ya 13 miliar sama CC 7,5. Berarti ini yang mimpin bagus teman si AK ya. AK sama CC cenderung kelakuan suka sama kecuali BK. BK itu suka jual di bawah teman-teman ya. Ini harga wajarnya cuma lagi menurun teman-teman ya. Perhatikan harga wajarnya cuma 105. Ini 2380. Artinya ini bandar masih menguasain ini. Artinya ini lagi mahal teman. Kalau teman-teman niat swing ya lebih baik teman-teman nanti aja lah, tunggu di bawah kan dikasih kesempatan kok ke bawah ya. Terus untuk yang di bawah mungkin yang beli area sini masih bisa nahan gitu ya, ataupun yang baru istilahnya kalau yang baru beli lebih baik teman-teman urungkan aja ya. Ini sudah tinggi harganya segini ya, ke 424 itu udah tinggi, apalagi kalau ke angka 450 ya udah lebih tinggi lagi teman-teman. Itu harga tertinggi teman-teman selama 10 tahunan ini. Oke, untuk PSAB seperti teman-teman ya. Jadi dalam posisi masih di atas, dia juga dari diambil sama bandar lokal dan Poren, kecenderungan ke atasnya ada ya. Cuman yang baru ngambil lebih baik teman-teman nanti sajalah ngambilnya di bawah ya. Di watchlist aja karena berdasarkan harga wajar juga performanya lagi menurun ya. Hampir bukan setengah lagi, hampir bukan satu berarti sekitar 70%, istilahnya udah hilangnya hampir 50% lebih ya, 200 poin yang hilang ini. 200 poin hilangnya teman-teman. Biasanya harga wajarnya 300, sekarang 100. Artinya sebenarnya kalau berdasarkan harga wajar harusnya diturunkan kan, cuma karena ada bandar ya, bandar kan punya kehukuman bebas teman, bukan punya hukum bebas gitu kan. Terserah bandar, saya bandarnya gitu kan, mau ke atas lagi juga jadi masalah. Naik katanya tolong diulas lagi karena sekarang ada kenaikan. Oke, naik, ada kenaikan sedikit ya, tanda-tanda kenaikan di 266 udah terlihat. Di sini juga ada di 282, apalagi si Y-nya si EP, yang mudah-mudahan si EP bisa melakukan kerjasama lah gitu untuk ke atas. Perhatikan teman-teman, bandar lokal sudah ngambil lagi ya, bandar lokal sudah ngambil lagi. Kemarin sempat ngambil di tanggal 29 dan sekarang ngambil lagi. Siapa yang ngambil untuk tanggal 5-nya? Karena untuk tanggal 5 aja di update-nya ada EP teman-teman, bagus ya. Nah untuk Poren siapa yang ngebuang ya? Yang ngebuang ada SK, ada KCC. Ini dua hari ngebuang, kita cek lagi. Nah sebenarnya si CC udah masuk 101. Dan perhatikan bandar Poren itu udah ngambil banyak teman-teman. Jadi ngambil banyak, keluar dikit, ngambil lagi, keluar dikit, ngambil lagi, keluar dikit, dan ngambil lagi terus keluar dikit lagi. Artinya nih sebenarnya baru 1/4 aja teman-teman yang keluarnya ya untuk si bandar Porennya. Dan Smart Money juga sudah mulai masuk, apalagi bandarnya EP mudah-mudahan bisa up ke atas minimal ya ke harga 280. Tapi kadang-kadang kalau si EP punya pengalaman luar biasa, bisa naik sampai 100%, 200% itu sangat mudah sekali si EP. Dia bisa naikin si EP itu tanpa kena UMA, biasanya seperti itu, karena dia kecerdasan si EP luar biasa. Cuman untuk penurunannya hati-hati di area 213 teman-teman tuh, dia di angka 193 karena ada gap, terus ada di angka 144 itu adalah area gap juga sama, jadi hati-hati aja. Tapi kalau sekapelingan ya silahkan aja, bisa ke angka 277, 282 sampai ke angka 262. Tetap harus hati-hati teman-teman ya. 213-nya adalah tanda-tanda penurunan, jangan sampai dia lepas daripada 210-nya ya, 210-nya. Lanjut, ada Raja. Ada Raja. Raja dalam posisi ke atas teman-teman, boleh menyentuh 410-nya.
target saya 2791, penurunannya di angka 1985 ya. Cuman sayang banget Raja lagi dibuang sama Bandar Poren teman-teman ya. Kemarin sempat ngambil dia nih, ngambil. Nah sekarang lagi ada pembuangan. Nah kenaikan ini adalah tanda-tanda dibuang juga sama Bandar Poren, dan lokal juga cenderung terus. Kalau Poren, kalau lokal waktu di sini diambil sama Bandar Poren, cuman sekarang lagi sama-sama turun teman-teman. Jadi Bandar lokal sama Poren turun, bahkan Bandar lokal hanya membeli beberapa hari doang, terus itu dia jualan lagi. Nah Bandar Poren cuman cenderung agak ditahan ya, dia mereka ngambil agak panjangan dikit ya dari bulan apa nih, dari bulan Oktober tanggal 1 dia ngambil. Nah sekarang lagi buangan, maka hati-hati lah ketika si Bandar Poren ini jualan ya. Tapi dia kok katasin katanya ya, mungkin dia ada bandar selain daripada Bandar Poren yang masuk ya. Boleh teman-teman perhatikan nih, ketika dia keluar si bandar lokalnya, ternyata di sini kan naik teman-teman, ternyata ada bandar lain di luar daripada bandar lokal, maaf di luar dari Panaraja, yaitu YJOD ya. Ini YJ juga lumayan teman-teman. YJ itu adalah broker yang suka dipakai bandar. Jadi ini adalah bukan daripada bagian daripada Raja Bandar Raja, cuman di luar YJ itu di luar daripada bandar, cuma diakumulasi ya. Cenderung dia memaaf harga ya, sampai 4,9 miliar. Oh dia juga 4,7, cuman hati-hati ya teman-teman, sudah mulai pada ngambil lagi. Oke, jadi untuk Raja seperti itu. Kita lihat posisi. Jangan sampai teman-teman beli ke mahal, walaupun naik kalau sudah mahal biarin aja teman-teman. Kalau aku suka dengan emiten tunggu aja di bawah ya. Raja untuk 10 tahunan lagi posisi mahalnya teman-teman, sudah mentok di harga mahalnya kemarin ya, di angka 2400. Sekarang lagi posisi 2100, artinya lagi posisi mahal. Lebih baik teman-teman hindari aja emiten yang sudah mahal begini, biarkan dia turun aja ke bawah karena ternyata penuh sudah ada. Perhatikan di sini di 1951, terus di angka 1694, di sini ada gap dikit, sama yang terakhir di bawah 1167. Lebih baik teman-teman ngambil di arah itu aja. Kalau nggak di harga tengah nih di 1400, nanti 1400 tinggal lihat aja MA10 nya berada di bawah candle. Tapi untuk sekarang karena lagi up ke atas tapi belum menembus MA10 nya, tapi tetap harus hati-hati karena posisinya lagi pada di atas. Jangan sampai teman-teman biarkan dia naik teman-teman. Kalau sudah begini biarkan dia naik karena permainan bandar ya. Nah kalau kita bagaimana sebagai retail, udah tunggu di bawah aja, karena kecenderungan turunnya ada teman-teman, karena bandar lokal sama bandar Poren lagi jualan nih ya, bandar lokal dan Poren lagi jualan. Oke teman-teman, untuk Raja seperti itu ya. Ada Apia ya, kita Apia spill dikit dah ya. Apia itu ya, dia menanyakan untuk supportnya teman-teman. Untuk supportnya itu sebenarnya dia udah melakukan support terbawahnya teman-teman ya. Ini si APA ini sudah tidak ada support lagi teman-teman. Support terakhir kemarin ditembus ya di 423, udah ketembus, artinya lagi downtrend terus. Kenapa? Emang kata apa namanya, kata yang punya emitennya lagi dibuang sama bandar asing. Perhatikan udah tembus teman, support 429 sudah tembus, artinya dia lagi menemukan support terbarunya. Ini dalam posisi dia mau ke bawah ya teman-teman. Terus ini ternyata kalian sudah ada lagi ya, sini 421 422. Saya kemarin sempat bikin shot ya, apakah bandar lokal sanggup menahannya. Ternyata bandar lokal tergoda juga untuk ngejual teman-teman ya. Jangan kira teman-teman mereka itu sudah jualan katos, enggak teman-teman, yang suka saya bicarakan itu ya. Mereka sudah untung duluan, maka kalaupun dibuang sekarang itu mereka dalam posisi untung. Kenapa? Karena itu sisa barang teman. Jadi barang modal sudah terpenuhi, terus keuntungan sudah diterima. Nah ini walaupun dibuang di harga berapa aja dalam posisi untung. Tapi tenang aja teman-teman, berdasarkan harga wajarnya, kalau kita berpatokan kepada harga wajar, ternyata ini lagi murah-murahnya dan harga wajar 737. Memang sih untuk harga wajarnya menurun ya, dari 751 ke 732 aja beberapa poin menurun ya. 43 berarti 10 13 sekitar 15 poinan menurunnya. Tidak terlalu jauh, masih di harga 700. Artinya ini bisa diangkat ke 700, tapi teman-teman jangan sampai ke 700-nya dulu. Saya aja menarikan ke angka 536 di sini. 537-nya sini. Target tanggal 8 belum tercapai ya, tanggal 8 tanggal 25 belum 8. Oke, teman-teman, kalau kenaikan sih udah ada, tinggal tunggu aja konfirmasinya teman, karena kecenderungan lagi downtrend dulu. MA10-nya berada di atas candle. Jangan spekulasi beli walaupun dalam posisi di bawah ya.
karena belum ada tanda-tanda kenaikan teman-teman, karena bandar lokal juga sudah jualan lagi. Kirain saya kemarin dia mau nahan untuk tidak kemana-mana, ternyata tidak kuat juga, akhirnya mereka jualan. Tapi ingat, ketika mereka jual pasti ada yang nerima teman-teman. Siapa yang nerima nih? Perhatikan untuk tanggal 5 aja ada sebuah emiten yang nerima di 9,9 miliar, EP juga sudah nerima. Artinya pembuangan bandar ini baik lokal ataupun foreign ada yang nampung. Tidak mungkin kalau tidak yang nampung. Teman-teman kita aja nerima hanya sedikit untuk per hari ini ya. Nah untuk domestik bagaimana, untuk foreign bagaimana? CRX ternyata masih buangan terus teman-teman ya. Di BRI juga dia punya, CRX juga punya, nanti lagi buangan juga. Jadi tetap harus hati-hati selama CRX masih buangan ya, kecenderungan dia akan ke bawah ya, karena CRX mungkin sudah untung gede teman-teman di APIA ini ya. Perhatikan dia nih, diangkat ke bawah gitu kan, berproses 10 tahunan APIA tuh kan bisa ke atas, juga bisa ke atas lagi ya. Untungnya udah banyak nih teman-teman ya. Nah maka perhatikan teman-teman, lagi posisi downtrend ya, biarin aja kalau downtrend. Malahan teman-teman kalau mau ngambil nanti emas sebelumnya berada di bawah candle itu kecenderungan akan ke atas ya teman-teman. Kalau mau istilahnya support, nyari supportnya ini belum ada konfirmasi supportnya di mana ya. Ini aja sudah menembus harga murahnya 2 kali itu selama 10 tahunan teman-teman. Kalau kita lihat istilahnya 1 tahunan, memang ada sih untuk 1 tahunan itu di angka sini teman-teman nih, ada di angka 390 ya. Cuman jangan spekulasi teman-teman, biarkan aja dia tuh udah downtrend, biarkan downtrend, kita tunggu aja emas 10-nya berada di bawah candle. Kalau sekarang sih masih udah murah teman-teman ya, karena berdasarkan harga wajar 700, artinya teman-teman masih punya 300 poin untuk naik. Nah mungkin teman-teman seperti itu dulu ya untuk saat ini update-annya, dan jangan lupa teman-teman ya. Nah teman-teman jangan lupa kalau teman-teman mau dibahas dulu emitennya, lihat dulu mungkin ada beberapa hari ke belakang ya, tinggal buka aja channelnya. Nanti teman-teman mungkin untuk hari ini kan baru ada 2 ya video yang sekarang yang lagi tonton dan yang tadi ya, yang tadi sore ini bagian ke-1 nih. Kalau bagian ke-1 teman-teman tidak ada tulisan di sini, artinya itu update benar-benar pas malamnya teman-teman ya. Tapi kalau ada yang tanggal seperti ini, ada tanggal transaksi ini tanggal 4, berarti ini update pagi untuk ngebahas updatean malamnya. Jadi malamnya sudah diupdate, udah gini nih, ambil ini nih, ini kan malamnya sudah diupdate nih ya, dua kali nih. Nah ini paginya teman-teman, jadi ya tidak keburu malam, dibahas paginya. Di pagi saya bikin 2 sesi ya. Nah ini sesi untuk biasa pagi-pagi banget, yang ini sesinya agak siang dikit ya, bisa menuju ke pendekatan untuk buka market biasanya, karena mungkin keburunya seperti itu teman-teman ya. Tapi nanti mudah-mudahan sih, karena saya banyak waktu, saya sekarang itu saya tidak scalping teman-teman, karena scalping itu sangat-sangat menguras energi gitu ya. Lebih baik saya swing aja. Jadi kalau swing ya udah naik dikit ya udahlah, biarin aja, turun dikit saya biarin gitu kan. Kalau sudah mencapai target untuk average ya saya average gitu kan. Kalau target udah tercapai ya udah saya jual gitu aja teman-teman. Saya cenderung seperti itu biar santai hidupnya. Apalagi kalau market kembali lagi downtrend-downtrendnya, lagi bearish ya. Lagi bearish mah teman-teman, beli apa emiten lagi 45 sangat keren banget teman-teman. Nanti dituainya itu setelah mungkin kita akan jelaskan untuk ngebahas window dressing ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih di Desember ini terjadi window dressing. Padahal saya kemarin udah gembira gitu kan, wah window dressing jadi ini gitu kan, IHSG. Saya bilang wah window dressing jadi kayaknya ini. Nah saya lihat si foreign sudah mulai masuk kan, si foreign sudah mulai asik 2 hari ini. Hari ini ada berita, ternyata kemarin sore itu ada semacam statement dari presiden kita ya. Nah, pokoknya teman-teman lihat aja beritanya ya, yang hari kemarin itu, yang kemarin sore itu. Makanya pagi-pagi dibalas dengan seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu tidak berpengaruh ya, karena seorang bandar itu kadang-kadang memanfaatkan berita itu untuk mereka menuaikan hasil gitu kan. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan bagi emiten yang belum dibahas, nanti mungkin pagi-pagi ya kita bahas ulang ya. Sekian dan terima kasih, ciao.